Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kepada pemirsa MTA dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama kami di program Seruan Khalifah. Dengan saya Falah dan di sini saya ditemani dengan Bapak Maulana Anom Tulus Manembah. Sehat Pak? Alhamdulillah sehat Ya. Kang Falah. Oke. Ya, jadi kepada rekan-rekan MTA dimanapun Anda berada, pada kesempatan kali ini kita akan membahas sedikit tentang makna dari syahid. Makna dan kedudukan dari syahid itu sendiri. Di sini kita akan sedikit diskusinya mungkin dari sudut pandang Islam Ahmadiyah sendiri dan juga Islam secara umum dan juga beberapa ringkasan dari khutbah huzur ya Pak. Ya. Iya. Oke. Mungkin terkait syahid itu sendiri Pak. Sebenarnya syahid ini kan sebagian besar umat Islam pasti tahu konsep dari syahid ini sendiri. Termasuk saya, tapi nggak semua orang Islam tahu makna yang sesungguhnya. Mungkin saya juga pribadi sebagai orang awam memaknai syahid itu adalah ya kita meninggal dalam keadaan misalkan tenggelam, kecelakaan, hal-hal yang memang itu menurut perspektif saya pribadi yang kita meninggal dalam keadaan di jalan Allah gitu. Nah, sedangkan secara pandangan saya secara umum itu kan memang banyak sekali umat muslim di dunia ini yang mendambakan gitu. Bahkan sampai berdoa supaya kita bisa dimatikan atau wafat dalam keadaan syahid. Karena sebegitu mulianya makom syahid itu sendiri. Nah, tetapi konsep syahid ini nggak jauh dari jihad. Sedangkan jihad itu sendiri itu melekat dengan arti peperangan, Pak. Ya. Peperangan dalam perang fisik ya Pak, perang senjata, perang yang memang menumpahkan darah gitu. Dan perang melawan musuh-musuh atau penentang Islam. Nah mungkin pertama sih yang boleh dibantu Pak, makna syahid secara umum yang dipahami oleh umat-umat Islam di dunia ini, apakah benar memang syahid itu kita harus dalam keadaan perang secara fisik dan kita meninggal ya dalam keadaan perang itu, jadi sehingga kita memohon untuk meninggal dalam keadaan perang gitu. Oke. Jadi sedikit latar belakangnya Pak. Ya baik, pertanyaannya sangat bagus ya, menarik. Memang perkara syahid ini menjadi dambaan setiap muslim yang memiliki ghairat ya, kecintaan kepada agama. Tetapi memang menjadi salah kaprah ya, ketika di luaran sana orang berpendapat kenapa seorang muslim mau mati syahid? Oh karena akan masuk surga. Ketika di surga nanti akan dijemput dengan berapa ratus bidadari. Yeah. Ada yang menyatakan 700 bidadari gitu ya. Jadi ekspektasinya itu bukan lagi pada kerohanian. Yeah. Tetapi ekspektasinya berubah menjadi ekspektasi tentang syahwat gitu ya. Tentang mendapatkan balasan berupa bidadari dengan jumlah yang sangat banyak. Nah hal ini perlu kita sedikit luruskan gitu ya, bahwa syahid di dalam agama Islam itu tidak seburuk itu gitu, tidak serendah itu memaknai, tidak sesempit itu. Tidak sesempit itu. Kalau dimaknai seperti itu, kita akan banyak ditertawakan oleh orang-orang ya pada zaman kekinian gitu. Nah seperti apa makna daripada syahid itu? Syahid ini merupakan bahasa Arab ya, merupakan kata tunggal, jamaknya adalah syuhada ya, kita sering dengar tuh kata-kata syuhada, berarti dia bentuknya adalah jamak ya. Artinya apa dari kata bahasa Arab itu? Artinya adalah orang yang mengetahui atau menjadi saksi. Nah, orang yang menjadi saksi. Iya. Oke, ini arti secara bukan secara harfiah ya Pak berarti? Yaitu secara di kamus. Ya. Oke. Kalau kamus mengartikan syahid ya, kamus bahasa Arab mengartikan syahid itu adalah orang yang mengetahui atau menjadi saksi. Gitu. Nah tapi tidak sampai di situ. Secara makna ya, kata syahid itu adalah orang yang menjalin hubungan dengan Allah Ta'ala. Jadi kalau para sahabat dulu mau mati syahid itu, mereka ekspektasinya bukan karena ingin mendapatkan 700 bidadari. Tapi karena mereka ingin membangun hubungan kedekatan dengan Allah Ta'ala.
Nah kan beda kan jauh kan ya pemaknaan daripada orang-orang tentang ya udah kita syahid aja nanti masuk surga kemudian akan dapat 700 bidadari. Dengan pemaknaan syahid yang sesungguhnya, syahid itu adalah kita mendekat kepada Allah Ta'ala melalui jalan-jalan Allah Ta'ala. Begitu. Oke. Jadi sebenarnya tadi ada dua makna tuh ya dari kata syahid itu sendiri. Ada dari kamus bahasa Arab dan makna secara garis besarnya. Bahkan ada yang ketiga. Oh masih ada? Masih ada satu lagi. 4 juga nggak apa-apa sih Pak kalau ada sebenarnya. Pemaknaan yang dijelaskan oleh Huzur dalam khutbah beliau itu, beliau paling tidak menyinggung 3 hal. Yang ketiga adalah kata-kata syahid itu berasal dari mana? Yaitu dari syahad. Yaitu Quran surah An-Nahl ayat ke-70 ya. Quran surat An-Nahl ayat 70. Yang ke-70 ya. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa yang namanya syahid itu berasal dari syahid yaitu artinya adalah madu. Nah, madu itu tadi dalam surah An-Nahl ayat 70 ya. Berarti adalah di situ madu itu adalah dipergunakan untuk menyembuhkan manusia. Ya. Fihi syifa'ul linnas. Dia menjadi penyembuh bagi manusia. Artinya apa? Seseorang yang dia tingkah lakunya dalam kehidupannya itu dia mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala dengan jalan-jalan yang sudah Allah Ta'ala tentukan, maka itu akan menjadi obat penyembuh bagi dirinya dari penyakit-penyakit rohani. Oke. Bayangkan. Sebelum lebih jauh nih Pak nih. Tadi ada 3 definisi ya. Makna dari secara syahid itu sendiri. Secara harfiah itu syahid itu hubungan secara makna secara luas itu hubungan kita dengan Allah Ta'ala. Kebaikan hubungan kita dengan Allah Ta'ala. Tapi yang tadi itu terakhir arti kata syahid itu madu. Saya nggak nangkap aja Pak. Apa korelasinya? Kan ketika kita mengejar makom syahid itu dalam keadaan yang sakit Pak ya maksudnya. Kan orang meninggal dalam perang otomatis sakit dong. Meninggal tenggelam, kecelakaan, jihad dalam perang fisik secara tadi itu kan pasti sakit gitu. Betul. Tapi secara harfiah sendiri itu artinya madu. Yang mana madu itu kan manis gitu kan, identik dengan rasanya. Itu gimana maksudnya? Orang-orang kan taunya ya mati syahid itu ya kita harus sakit. Kita harus siap merasakan sakit demi masuk surga gitu kan, demi dicintai Allah, demi kedekatan hubungan itu tadi. Sementara arti syahid sendiri madu, manis. Sepertinya bertolak belakang kan? Bertolak belakang. Ini adalah kesakitan, yang ini adalah manis. Iya, gitu ya. kontradiksi gitu. Kontradiksi, betul. Kalau kita hanya melihat pada kadar yang itu. Contoh misalnya, seorang sahabat ikut berperang. Ya, namanya berperang kan taruhannya adalah dia mati atau hidup. Yeah. Hidup pun pasti dalam kondisi terluka. Ya kan? Mungkin berdarah, mungkin tangannya hilang seperti Hadrat Talha. Belum tentu Pak, tapi kalau dia jago dia nggak luka Pak. Kalau dia jago dia nggak luka, mungkin dia punya ilmu kebal itu ya. Tapi di dalam tarik-tarik Nabi Muhammad SAW kan kita temukan tuh sahabat lukanya 70 ya di dalam badannya. Luka betul seperti tadi yang disampaikan. Lalu apa kaitannya dengan tadi syahid itu adalah awal penyebutannya adalah dari madu. Seperti yang saya sampaikan tadi. Madu di sini artinya dipakai untuk penyembuhan. Penyembuhan dari apa? Dari sakit keruhanian. Contoh misalnya, seseorang yang sakit keruhanian, misalnya seseorang yang taruhlah dia suka berbohong ya dalam kehidupan sehari-hari. Kerja misalnya. Ini dari hal-hal kecil dalam kehidupan kita. Berbohong itu kan dalam kacamata agama maupun sosial tidak dibenarkan kan? Nah, dia mau tidak mau harus merubah sifat buruk berbohongnya itu menjadi sifat yang jujur, yang menjadi yang baik kan gitu. Karena kalau di dalam lingkungan sosial orang yang suka berbohong kan pasti tidak akan diterima. Kalau dia tidak merubah itu pasti akan bermasalah dalam kehidupannya. Nah, merubah hal itu tidak mudah. Orang yang berlaku jujur dalam kehidupan sehari-hari mudah atau tidak? Tidak. Ketika seseorang nih misalnya ya dihadapkan kalau misalnya dia menjatuhkan gelas, gelas itu pecah, gelas punya bosnya. Kalau dia kemudian bosnya nanya siapa yang menjatuhkan gelas ini, kalau dia mengakui bahwa saya yang menjatuhkan gelas itu bos, dia bisa dibilang syahid. Nanti dulu belum.
ketika dia ingin mengakui bahwa kalau saya jujur, bos saya pasti akan marah atau tidak akan senang kepada saya dan itu berpengaruh pada jabatan di kantornya. Artinya ada pertaruhan yang pertaruhan yang dia berikan untuk berubah menjadi bersikap baik. Gitu. Kan itu juga mengalami kesakitan. Pengorbanannya itu. Pengorbanan itu kan dia pertaruhan itu sakit. Ketika dia bilang bos saya yang menjatuhkan gelasnya. Kalau bosnya marah, dia harus menerima kemarahan bos. Itulah yang disebut dengan perjuangan kesakitan. Kalau mati syahid saat pertempuran, dia sakitnya cuma 1 kali. Kalau dia mati, ya. Kecuali kalau dia tidak mati kemudian mengalami luka-luka. Tetapi kalau seperti tadi dia merubah kebiasaan bohongnya menjadi jujur, maka dia akan merasakan sakitnya itu sepanjang hidupnya. Karena sepanjang hidup kan orang harus merubah menjadi lebih baik. Nah, seperti itulah makna daripada syahid itu sendiri. Oke, tadi saya tertarik untuk bagian pengorbanan Pak ya. Yang mana kita mengorbankan sesuatu apapun itu, kalau tadi kan contohnya kita harus jujur meskipun marah ataupun berpengaruh terhadap jabatan kita dalam konteks pekerjaan tadi. Mungkin hal kecil kalau di jemaat kita sendiri itu kalau misalkan saya nih bayar canda atau tarik jadid tapi yang nominalnya besar dan menurut saya itu aduh sakit banget nih keluar uang segini gitu kan dari penghasilan yang ada misalkan. Itu berarti bisa dikatakan saya berjuang untuk mendapatkan kecintaan Allah itu udah pasti dan itu otomatis saya berjuang untuk makom syahid itu sendiri. Betul. Dan itu kan harus dilakukan seumur hidup kan? Seumur hidup, iya. Apa mungkin cuman bulan ini saya merasa harus bayar sesuai dengan ketentuan. Kemudian bulan depannya enggak. Ya tadinya bulan ini dapat makom syahid tentang itu, bulan depannya kan jadi hilang makomnya. Kalau nggak bayar ya Pak ya? Iya kalau nggak bayar, atau mengkhianati daripada ketentuan itu kan gitu. Nah maka disebutlah di situ makom syahid itu juga yang tidak mati terbunuh dalam perang juga pantas mendapatkan makom syahid. Karena dia itu akan menahan segala egonya, mendapatkan rasa sakit di dalam tubuhnya berkali-kali sampai ia meninggal. Gitu. Ternyata berarti nggak cuma sekedar perang ya? Nggak cuma sekedar perang. Nah tapi di khutbah Hudzurin sendiri Pak, banyak orang itu justru memohon doa itu misalkan ya dalam konteks kita perang atau akan menghadapi kesulitan gitu. Terhadap penentang-penentang kita. Tapi kita berdoanya itu kenapa sih? Kita berdoanya itu untuk disyahidkan atau semoga kita meninggal dalam keadaan syahid. Kenapa nggak kita minta menang aja biar kita nggak meninggal gitu? Maksudnya kan logikanya nih misalkan ya saya pengen perang gitu. Ya kalau bisa kita menang, jangan kalah. Kalau kita minta syahid kan otomatis kita meninggal, kita kalah dong. Berarti Islam kalah, Ahmadiyah kalah. Kalau misalkan kita mati syahid semua. Kenapa nggak kita mintanya menang? Gitu Pak. Ya memang di dalam hadis Nabi Muhammad SAW dijelaskan seorang yang terbunuh dalam peperangan disebut syahid dan mendapatkan tiket VVIP masuk ke surga tiket VVIP tanpa lagi harus mengantri. Kan kalau yang orang biasa nanti lewat jalan Siratul Mustaqim kan. Kalau ini mah enggak, langsung masuk ke dalam surganya Allah Ta'ala. Maka makom syahid itu diperebutkan oleh orang itu, oleh orang muslim gitu. Nah makanya kenapa seseorang harus mati syahid? Huzur juga menjelaskan kita sendiri yang tidak ikut perang itu harus berdoa supaya kita itu mati dalam keadaan syahid, tetapi bukan syahid dalam kondisi peperangan itu. Nah di zaman Nabi Muhammad SAW para sahabat itu mereka berdoa memang ya Rasul doakan saya agar saya bisa mati dalam peperangan ini gitu. Tetapi mereka sebelumnya juga telah berdoa bersama dengan Nabi Muhammad SAW agar di dalam peperangan itu Islam diberikan kemenangan. Ini yang banyak dilupakan oleh orang-orang gitu. Padahal para sahabat mah sudah berdoa supaya Islam ini menang, tetapi mereka juga berdoa ya Allah kalau bisa saya dicabut saja nyawanya agar mendapatkan tiket VVIP itu. Gitu. Itu karena apa-apa ya? Maknanya apa? Karena kemenangan Islam itu bukan terletak pada perjuangan para sahabat pada hakikatnya, tetapi karena memang sudah menjadi ketentuan dari Allah Ta'ala.
melalui Rasulullah SAW bahwa Islam akan menang. Maka tanpa adanya sahabat-sahabat Nabi itu yang di dalam sejarah, Islam tetap akan menang karena sudah menjadi ketentuan dari Allah Ta'ala itu. Oh jadi ibaratnya nih Pak, kita minta syahid itu ya kita nggak bisa menjamin kita yang akan menang gitu. Tapi dengan kita berdoa syahid ya kita pasrah, kalau emang kita kalah ya kita semoga aja meninggalnya dalam keadaan syahid. Iya. Seperti itu Pak konsepnya. Kalau kita merasa begini, wah saya jangan sampai terbunuh nih dalam peperangan, kalau saya terbunuh Islam kalah ini atau jumlah pasukannya iya akan kan kurang. Secara naluri pasti itu kan iya. Pak. Pertahanan diri. Ya nggak dulu ngomongin organisasi deh, pertahanan diri sendiri dulu gitu. Iya, kalau misalnya kita berpikir seperti itu bisa masuk ke dalam ranah ketakaburan. Sombong. Kesombongan itu. Merasa jago gitu. Karena si paling jago itu, Pak ya. Iya. Karena sesungguhnya kemenangan itu adalah didapatkan atau diberikan oleh Allah Ta'ala melalui doa-doa gitu. Makanya di dalam Jumat itu kita tidak perlu Hadrat Masih Maud kan, beliau menghapuskan perang atau jihad yang bernadakan agama. Karena agama kemudian kita berjihad begitu ya. Tetapi Hadrat Masih Maud alaihissalam malah membuka satu tabir tentang makna syahid itu. Yaitu tanpa dengan kita ikut berjihad, berperang ya seperti yang dilakukan oleh jihadis-jihadis yang mengatasnamakan Islam itu. Tidak harus itu. Karena kalau jihad yang seperti itu matinya hanya sekali. Gitu. Kata Hadrat Masih Maud, apa kemudian manfaatnya? Yang seperti itu, berkeinginan seperti itu. Kecuali memang ada peperangan, kemudian kita dipanggil gitu ya. Tapi kalau berharap kita ingin adanya perang supaya kita mati syahid, itu menjadi konyol gitu. Oh jadi kita nggak usah nyari gitu ya? Ya kita nggak perlu nyari. Yang seharusnya menjadi usaha kita adalah syahid secara hidup. Oke, gitu. berarti kalau misalkan, sorry Pak agak sedikit ngebawa ke organisasi yang sedang crash, organisasi besar di Timur Tengah yang sedang ada konflik saat ini, itu kan akar mula mereka juga kan dari tahun 2002 dari salah satu kelompoknya itu kan memang dia mencanangkan untuk gerakan syahid itu adalah dengan kita meledakkan diri sendiri di tengah-tengah umat manusia itu kan, yang bisa istilahnya mereka sebut itu bom syahid gitu. Jadi kalau mau mati syahid ya bom syahid gitu, ikut saya gitu, bom syahid segala macam. Berarti itu bertentangan ya Pak ya sama maksud Rasulullah tadi ketika kita kaitkan dengan zaman dulu yang memang di mana-mana masih terjadi perang, sedangkan sekarang itu kondisi dunia semakin membaik dan maksudnya untuk berpotensi perang itu jauh sebenarnya kan. Jadi yang akhirnya konsep syahidnya itu yang kebanyakan pada umumnya itu konsep syahid di zaman dulu masih dibawa ke sekarang yang padahal ada makna lain dari syahid itu sendiri. Oke, berarti terkait orang-orang yang memang mereka melabelkan syahid itu harus melakukan bom syahid itu Pak, itu gimana Pak kalau kita maknain dengan konsep sekarang? Ya pertama mereka yang menjadi guru bom syahid itu tidak sesuai dengan sunnah Nabi Muhammad SAW. Kalau sunnah Nabi Muhammad SAW nih, misalnya mau berperang, akan diajak, falah, ayo sama-sama perang dengan Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW ikut dalam peperangan. Kalau konsepnya tadi adalah bom mati dengan meledakkan diri. Padahal nggak ada yang ngajak perang tuh. Padahal nggak ada yang ngajak perang, terlebih lagi nggak ada yang ngajak perang. Dan yang lebih parahnya, yang ngajak itu dia tidak ikut bom bunuh diri. Kalau ikut sunnah Nabi kan harusnya dia ikut. Yang ngajak itu cuma nge-brainwash doang. Hanya nge-brainwash, ayo kamu ikut karena ini dalilnya. Nabi mah tidak pernah seperti itu. Nabi membrainwash bahwa kalau mau mendapatkan surga, ini ada tiket VIP namanya syahid. Tapi Nabi juga ikut dalam peperangan itu. Tapi kan yang terjadi sekarang, mereka guru-gurunya hanya membrainwash. Dia tidak pernah ikut dalam bom bunuh diri. Berarti kan tanda tanya. Kenapa dia tidak ikut? Apakah itu hanya sebagai omong kosong saja dari apa yang mereka yakini? Gitu. Oke, mungkin terakhir Pak, misalkan nih, saya orang yang kena brainwash. Misalkan Bapak yang nge-brainwash saya, kan bisa aja kan kejadian itu. Nah saya terbrainwash oleh Bapak, akhirnya saya melakukan itu gitu. Sementara saya nggak tahu nih Pak kalau itu tuh sebenarnya
bukan untuk kepentingan agama, tapi untuk kepentingan ambisi Bapak sendiri terhadap sesuatu misalkan. Akhirnya saya kena brainwash dan saya melakukan itu, tapi saya beranggapan dengan saya melakukan itu saya akan mendapatkan makom syahid. Sebenarnya tidak, tapi kondisi saya nggak tahu nih Pak, kalau ternyata itu salah gitu. Nah itu hukumnya apa Pak buat saya ketika saya meninggal? Apakah saya tetap dapat gelar makom syahid itu sendiri atau ya udah auto neraka gitu? Iya, di dalam Al-Quran kan Allah Ta'ala sering mengingatkan, afala ta'kilun, apakah kamu tidak berpikirin, iya. afala tadzakkarun, apakah kamu tidak menimbang-nimbang begitu ya, mengingat-ingat. Seorang muslim itu punya kewajiban itu gitu. Jadi ketika dia mempelajari suatu agama, dia harus menggunakan akalnya. Akalnya itu dikembalikan lagi kepada hadis Nabi Muhammad SAW dan Al-Quranul Karim. Sehingga ia tidak menjadi salah jalan ya. Sama seperti orang yang memilih keyakinan misalnya mohon maaf ya menjadi ateis gitu. Kemudian dia nanti berpendapat dengan Tuhan, ya kan saya taunya hanya ini ya Allah gitu. Tidak bisa. Dia harus menggunakan akalnya gitu ya untuk menentukan keimanannya dan berdoa kepada Allah Ta'ala. Nah orang yang sudah melakukan itu memang yang berhak menghukumi adalah Allah Ta'ala pada hakikatnya. Oke, balikin lagi. Dibalikin lagi kepada Allah Ta'ala. Tapi kita dikasih rambu-rambu oleh Allah Ta'ala. Warning. Gitu. Warning, kamu jangan ikut-ikutan aja, berpikir dong gitu. Apakah itu ajarannya sesuai dengan ajaran aku atau tidak? Gitu. Oke. Jadi intinya setiap ada instruksi pun kalau memang itu bertentangan dengan akal dan pikiran kita, boleh aja kita kritisi dulu gitu Pak ya. Itulah gunanya kita dikasih akal. Oke, itulah benar aja benar. Itulah gunanya supaya kita nggak kena brainwash gitu. Tidak kena brainwash. Oke, mungkin langsung aja Pak last session, sedikit konklusi dari pembahasan kita hari ini gitu. Mungkin untuk pemirsa MTA. Ya. Yang jelas Hadrat Khalifah kita menjelaskan tentang makna syahid. Ya. Beliau membuka satu tabir daripada makna syahid, mengambil dari penjelasan Hadrat Masih Maud bahwa manusia yang masih hidup bisa mendapatkan makom daripada syahid. Makom yang sangat tinggi yang dikejar-kejar oleh banyak muslim yang memiliki gairat agama. Yaitu adalah ketika dia menjalani kehidupannya sehari-hari, ingatlah bahwa syahid itu adalah dia memiliki hubungan yang dekat dengan Allah Ta'ala. Ketika dia melakukan apapun, ingatlah bahwa Allah Ta'ala melihat dia. Atau Hadrat Masih Maud mengatakan seharusnya ketika manusia melakukan sesuatu, dia harus tahu bahwa dia melihat Allah. Atau paling tidak, dia yakin bahwa Allah Ta'ala melihat dia. Ciptakan hubungan itu dengan Allah Ta'ala. Ketika kita sudah menciptakan hubungan itu dengan Allah Ta'ala dan kita jalani sepanjang kita hidup sampai kita meninggal, maka makom syahid itu akan kita dapatkan. Tapi masalahnya mudah atau tidak menjalankan kehidupan syahid seperti itu. Oke. Untuk MTA pemirsa dimanapun Anda berada, jadi yang paling penting kita harus yakin kalau Allah Ta'ala itu melihat kita, betul ya Pak? Ya. Oke, ya mungkin cukup sekian dari sesi kita hari ini dari program Seorang Khalifah. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.